Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfadhu dzal jaddi minkal jadd. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita diberikan kekuatan lahir batin untuk mengikuti kembali kajian kita membaca kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang kita masih sedang membaca bab al-libas, pakaian. Di kesempatan yang lalu sudah kita baca hadis ke-429 dan pagi ini insyaallah akan kita teruskan dengan membaca hadis yang ke-430. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi ni'matan ayyura asara ni'matahu. Rawahul Baihaqi. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yuhibbu, berkenan, sangat berkenan atau sangat mencintai, sangat suka, idza an'ama, kalau Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya, an'ama ala 'abdihi nikmatan, kalau Allah memberikan kenikmatan pada hambanya, ayyura asara ni'matahu, sangat suka Allah itu kalau diperlihatkan tanda-tanda kenikmatan itu, atau asar itu ya bekas atau ya tanda, ya tanda kenikmatan itu. Allah itu sangat suka kalau memberikan nikmat pada hambanya, itu suka jika diperlihatkan kenikmatan itu. Saya kira ini sangat sederhana pemahamannya, bahwa kalau Allah memberikan nikmat rezeki, ya hamba yang diberi rezeki itu menampakkan bahwa saya memperoleh nikmat itu dari Allah. Bahwa kalau kita diberikan kenikmatan harta bentuk lain, hasil pertanian, perkebunan atau perdagangan, itu ya diperlihatkan bahwa dia memperoleh nikmat itu dari Allah. Berapa catatan tentang hadis ini. Ma yukhadhu minal hadis adalah, pertama, istihbabu izhari nikmatillahi ta'ala 'alal 'abdi idza a'tahu Allah. Disunnahkannya, diseyuyakannya menampakkan nikmat Allah Ta'ala pada hambanya ketika Allah memberikan padanya dan meluaskan rizki kepadanya. Tidak justru ditutup-tutupi, tidak justru tidak diakui, tidak justru bagaimana caranya orang tidak tahu bahwa dia memperoleh kenikmatan itu.
wa liyudhiru dzalika fi libasihi wa ta'amihi wa syarabihi wa maskanihi, dan menampakkan bekas atau bukti kenikmatan itu fi libasihi, dalam memakai pakaiannya, wa ta'amihi, dan makannya, wa syarabihi, dan minumnya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya, wa kullu madharin minal madhahiril mubahati fil hayat, dan segala bentuk tampilan ya yang memang al-mubahah diperbolehkan. Jadi Allah memberikan nikmat, bisa beli baju ya ditampakkan ya oleh hamba itu bahwa dia binikmatillah, bifadlillah, dengan keutamaan Allah itu diberikan keleluasaan bisa beli baju, dia berikan kemampuan memberi makanan, ya ditampakkan bahwa dia binikmatillah, bifadlillah, bisa membeli makanan, begitu juga minuman, tempat tinggal, dan sebagainya, sehingga tidak justru dia memiskinkan dirinya, mensengsarakan dirinya, sehingga seakan-akan Allah itu tidak memberikan nikmat apa-apa. Itu yang nanti di bawah juga dijelaskan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika kita merasa memperoleh nikmat dari Allah itu kita hadis, tampakkan ya, ceritakan. Seperti saya kira pernah atau bahkan berulang saya sampaikan bahwa ketika kita memperoleh sesuatu yang menyenangkan, yang menguntungkan ya, itu justru sebanyak mungkin orang ikut tahu, tapi dalam batas-batas al-mubahah yang boleh ya. Tidak sampai tingkatan al-khayla atau al-fakhr, membanggakan, menyombongkan, apalagi dalam rangka untuk pamer atau menyakiti yang tidak punya dan sebagainya. Tapi menampakkan bahwa kita dapat nikmat itu sesuatu yang istihbab, sesuatu yang disunnahkan, yang disayyiakan. Kemudian yang kedua, innal murada bi hari nikmatillahi ta'ala 'alal 'abdi ayyakuna bi ghairi qasdil khaila wal fakhr wa kasri qulubil fuqara wa ihtiqarihim. Maksud menampakkan nikmat Allah Ta'ala pada hamba itu tentu dengan tujuan bukan untuk al-khayla ya, kesombongan, wal fakhr, dan berbangga-bangga dengan kenikmatan itu, wa kasri qulubil fuqara, dan menyakiti hati yang fakir, wa ihtiqarihim, dan menghina mereka ya. Jadi kita menampakkan nikmat itu ya bukan berarti maksudnya untuk bersombong diri, berbangga diri, atau bahkan membuat yang tidak bisa membeli, tidak bisa memiliki itu kemudian sakit hati, tersinggung ya, tidak ya, dalam batas-batas bahwa kita mensyukurinya. Kalimat syakara yashkuru itu kan arti lugawinya, arti bahasanya itu ya fataha yaftahu, lawan katanya kafara yakfuru, itu menutup. Orang yang mengkufuri nikmat Allah, yang tidak mensyukuri nikmat Allah, itu menutupi kenikmatan itu, seakan-akan Allah tidak memberi apa-apa. Tapi sebaliknya syakara yashkuru itu adalah orang yang menampakkan nikmat itu, baik dalam sikap perilakunya, dia merasa senang dapat nikmat, maupun juga dalam bentuk kenikmatan itu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, sebesar-besar kemanfaatan bagi diri dan lingkungannya. Itu namanya syakara, namanya mensyukuri. Tapi kalau ditutup-tutupi, disimpan dalam deposito yang orang lain tidak perlu tahu dan tidak
akan diberitahu, itu namanya mengkufuri atau kafir nikmat. Misalnya punya aset lahan sekian hektar ya, di Jangli Permai, sembunyi-sembunyi atau disembunyikan biar tidak ada yang tahu, sehingga ketika masjid memerlukan untuk pengembangan masjid itu tidak diminta misalnya, itu namanya kufrun nikmah. Tapi kalau syukurun nikmah itu ya orang lain boleh tahu, atau bahkan dia memberitahu dengan cara yang bijak, bukan untuk berbangga dan menyombongkan diri. Seperti mungkin pernah saya ceritakan di tempat di kampung saya dulu ada orang kaya ya, kaya raya. Tanda orang kaya di kampung saya dulu kan punya kerbau banyak, punya sawah banyak. Dia kerbaunya banyak. Kalau menggembala kerbau itu tidak hanya 1, 2, 3, puluhan kerbau. Tapi kesehariannya dia cukup pakai celana hitam kolor ya, tanpa baju ya. Itu menjadi keseharian. Paling pakai baju kalau hari raya, kalau hari-hari istimewa. Itu namanya menutupi nikmat Allah pada dirinya. Dia tidak menampakkan rasa kesyukurannya terhadap apa yang Allah anugerahkan pada dirinya itu. Wa hadza huwal murad minal hadis fa huwa muqayyadun bi nususi hadhil ma'ani. Ini yang dimaksud dengan hadis di atas, bahwa menampakkan kenikmatan itu, idharu nikmatillah itu tentu dibatasi dengan tadi qasdul khaila, ghairu qasdil khaila, bukan dalam rangka menyombongkan diri, membanggakan diri dan menyakiti yang fakir. Amal ladzi laisa indahu sa'atun minal mal fala yambaghi ayyadhara bimad haril kadzibin fi af'alihim bal yalbasu wa yata'amu wa nahwihi biqadri ma atahullahu ta'ala. Adapun yang tidak diberikan keleluasaan harta oleh Allah, maka tidak perlu untuk menampakkan tampilan-tampilan yang tidak seadanya ya, bimadharil kadhibin, menampakkan penampakan yang tidak seadanya, fi afalihim, dalam perbuatan mereka, baliyal basu wayat tamu, maka bahkan semestinya dia pakai pakaian, dia makan dan hal-hal lainnya ya sesuai dengan yang Allah berikan padanya. Jadi kalau yang punya nikmat cukup banyak, luas, ya tentunya ditampakkan. Tapi kalau yang terbatas, yang tidak luas, itu ya seadanya, tidak harus memaksakan diri berpenampilan tidak sesuai apa adanya. Misalnya jane ya tidak punya kemampuan untuk memiliki sesuatu yang biar orang lain menganggapnya kaya, dia paksakan diri untuk punya sesuatu yang dalam rangka pencitraan, dalam rangka biar dianggap punya. Biasanya yang memaksa begitu itu kalau ada anak yang pengen ngelamar ya, calon menantu yang mau dilamar itu orang kaya, biasa bermobil. Nah kalau datang pakai sepeda motor nanti gengsi. Akhirnya dia charter mobil 1 bulan gitu, charter apa namanya ya, biar dianggap punya mobil padahal ya mobilnya bukan punyanya. Jadi mazharul kadzibin itu bisa dilakukan oleh orang yang kaya, bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak punya ya. Pencitraan itu hal yang sesungguhnya tidak dipuji dalam syariat kita. Tampil sebagaimana tidak apa adanya. Sesungguhnya kaya ya sok tidak kaya, sok sederhana gitu, sok miskin misalnya, dan sebaliknya.
tidak punya tetapi sok kaya juga sama-sama, namanya madharul kadhibin, ya. Tampil tidak sesuai apa adanya. Qala Allah Ta'ala wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah, ya. Barang siapa yang dibatasi rezekinya, ya nafkailah keluarga sesuai kemampuannya. Jadi Islam tidak menganjurkan umatnya untuk tampil dalam kebohongan, untuk hidup dalam pencitraan. Jadi kalau nyatanya rezekinya tidak luas, ya apa adanya, tidak harus kemudian mencitrakan diri biar dianggap berlebih. Dan sebaliknya ketika rezekinya luas, ya jangan kemudian menampakkan dirinya seakan-akan tidak memperoleh kenikmatan luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, inna idhara nikmatillahi ta'ala ala abdihi ala abdi amrun mahbubun ilallahi ta'ala. Menampakkan kenikmatan Allah kepada hamba itu sesuatu yang mahbub, sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Li'annahu man syakarallah ala ni'matihi, karena dia orang yang menampakkan kenikmatan Allah kepadanya itu berarti mensyukuri nikmat Allah kepadanya, ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman tadi sudah kita baca, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun pada nikmat Allah itu ceritakan. Menceritakan nikmat Allah itu bisa dalam bentuk tampilan, bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan, membagikan atau meninggikan, membesarkan nilai manfaat nikmat itu pada sebanyak-banyaknya orang. Itu namanya fahadis, ya. Tidak hanya kita ngomong tapi tidak ngasih, ya. Misalnya baru pulang dari makan-makan durian, cerita kemana-mana, wah saya baru makan durian, itu bukan itu yang dimaksud fahadis, ya. Tapi yang bawa juga kemudian orang lain, Pak Agus ikut dianterin gitu, Pak Agus, ya. Kalau hanya cerita omon-omon namanya. Kalau hanya ngomong omon-omon, ada buktinya, ya. Cerita di mana ada orang jualan sate enak banget juga, ya jangan hanya cerita, diajak yuk habis ngaji nyate bareng misalnya, berarti tidak omon-omon saja. Yang kelima, isbatu sifatil mahabbah lillah ta'ala isbatan yaliqu bizalalatihi wa azamatihi fala ta'tila wala tamsila wa innama isbatun li haqiqatis sifah wa tafwidin ala kaifiyatiha. Ditetapkannya sifat Allah yang memiliki sifat mahabbah. Allah itu punya sifat mencintai. Ini sesuai dengan jalalatihi, ketinggiannya dan kebesarannya. Maka fala ta'tila, tidak boleh dinafikan sifat mahabbah itu, wala tamsila juga tidak boleh ditamsilkan, artinya dianggap Allah itu tidak memiliki sifat itu, tapi hanya sifat tamsilan atau perumpamaan. Wa innama isbatun li haqiqati, sesungguhnya penetapan sifat mahabbah bagi Allah itu adalah sifat yang sesungguhnya tanpa harus dinafikan, tanpa harus ditiadakan. Jadi di kalangan ulama ilmu kalam itu kan ada perdebatan antara para ulama yang mentaktilkan, menafikan adanya sifat Allah,
Ada juga yang hanya tamsil, menganggap Allah itu ketika punya sifat tertentu itu hanya kinayah ya, hanya ditamsilkan, dikinayahkan. Tapi menurut ahli sunnah wal jamaah, ketika Allah punya sifat mahabbah, ketika Allah punya sifat agung, besar, itu ya memang punya sifat itu. Jadi mungkin yang lebih konkret ini, pemaknaan atau memaknai Allah punya tangan ya. Yadullah fawqa aydihim. Allah punya tangan, tangan Allah di atas tangan mereka, tangan orang-orang yang beriman. Nah, orang atau ulama yang ta'til itu tidak mau menyebut Allah punya tangan. Karena ketika Allah disebut sebagai zat yang punya tangan, nanti manusia akan menggambarkan tangan Allah kalau begitu berapa besarnya, berapa panjangnya, seberapa kekuatannya. Makanya ulama itu cenderung ta'til sifatillah, tidak ada itu Allah punya tangan. Tapi di sisi lain menganggap yadun itu adalah tamsil. Yadun itu yang dimaksud bukan tangan tetapi kuwah, kekuatan Allah. Nah, dua kubu ulama, yang satunya menganggap Allah ya punya tangan, ya tangan, tidak bisa ditafsiri dan takwili lain. Kemudian yang satunya tamsil, bahwa yang dimaksud tangan Allah itu bukan tangan yadun kayak manusia, tetapi itu hanya tamsil, hanya kinayah. Yang dimaksud adalah kekuasaan Allah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu yang meyakini isbatu sifat, menetapkan Allah punya sifat ya mahabbah, ya agung, ya tinggi, ya hayat, ya dan sebagainya itu, tetapi pensifatannya tidak seperti sifat yang dimiliki manusia. Yadullah fawqa aydihim, Allah punya tangan, ya memang punya tangan, cuma jangan membayangkan tangan Allah itu kayak tangan makhluknya. Jangan membayangkan kebesaran Allah seperti besarnya makhluk yang diciptakannya. Jangan membayangkan maha melihatnya Allah itu seperti melihatnya makhluknya. Nah, kalau Allah maha melihat, Allah bisa melihat sejauh-jauhnya, hal sekecil-kecilnya. Kalau gitu penglihatan Allah, mata Allah itu sebesar apa, setajam apa dan sebagainya, itu namanya tamsil ya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap memang Allah punya basirah, punya kemampuan melihat, Allah punya sami'un, sifat mendengar, tetapi pensifatan akan pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak seperti sifat mendengar dan melihatnya hambanya, makhluknya. Sehingga tidak harus dibayangkan kayak apa hissiyah atau wujud dari penglihatan Allah, pendengaran Allah, tangan Allah dan sebagainya itu. Jadi sifat Allah mahabbah ya ada, cuma jangan dibayangkan mahabbahnya Allah kayak mahabbahnya manusia. Wa kadza jami'a sifatillah ta'ala al-fi'liyah al-dzatiyah. Begitulah sifat-sifat Allah yang lain juga begitu. Allah memang punya sifat ya. Bahkan di salah satu hadis disebutkan bahwa Allah punya tis'atun wa tis'ina asma ya, punya 99 nama yang disebut Asmaul Husna itu. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Kemudian dibahas yang dimaksud ahsaha itu tidak sekadar menghitung dengan menghafalnya saja, walaupun menghafal membaca itu juga suatu kebaikan, tetapi lebih dari itu memaknainya, memahaminya dan melakukan yang menjadi konsekuensi dari sifat-sifat Allah itu.
Wa wa madhabu ahlussunnah wal jamaah alladzi sallamu bihi min naf'il mu'attilin wa isbatil musyabbihin. Inilah yang menjadi mazhab ahlussunnah wal jamaah, artinya menafikan sifat Allah ya tidak, menganggap sifat Allah itu hanya sekadar tasabbuh atau kinayah juga tidak. Jadi tetap Allah punya sifat itu, cuma memaknainya itu yang berbeda. Yang keenam, qauluhu ala abdihi, kalimat ala abdihi pada hambanya. Ubudiyatillah ta'ala bismani, sifat penghambaan makhluk pada Allah itu ada dua jenis. Ahaduhuma ubudiyati ammah, salah satunya adalah penghambaan yang bersifat umum. Tasmalu inna kul in kullu man fis samawati wal ardi illa atiyar rahmani abda, bahwa semua yang ada di langit dan bumi itu akan datang pada Allah sebagai hambanya. Ini pengertian ubudiyah yang secara umum, bahwa semua makhluk Allah, baik yang makro, yang mikro, baik yang bernyawa maupun tidak, semuanya adalah abdan lirrahman, adalah hamba kepada Allah, karena ketika sudah ditetapkan takdir Allah, qadarullah, itu semua makhluknya akan bersifat ubudiyah, patuh taat. Ketika seekor ayam itu sudah ditakdirkan mati, ya dia tidak akan bisa protes, tidak akan bisa berontak dari takdirnya. Ketika suatu pohon ditakdirkan juga layu, kering, jika pohon itu tidak akan bisa berontak atas kehendak Allah. Begitu juga manusia, semua makhluknya itu atiyar rahman abda, akan menghadap Allah sebagai hamba. Itu makna umum. Tapi juga ubudiyah khosoh ala abdi itu bermakna penghambaan yang secara khusus, yaitu orang-orang hamba-hamba Allah, orang beriman yang memiliki sifat seperti diceritakan dalam satu firman-Nya, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, yaitu hamba-hamba Allah, hamba-hamba Zat yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, yang ketika berjalan di atas bumi itu hauna, dengan penuh kesederhanaan, ya, dengan penuh sikap hendap asor, ya, ila akhiril ayat, sampai ayat terakhir. Jadi yang dimaksud ta'ala abdihi itu dimaksud di sini adalah hamba Allah yang tadi punya sifat-sifat tertentu, manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat tertentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu para Bapak dan sekalian, hadis ke-430, bahwa Allah sangat suka pada hambanya yang apa adanya. Ketika ia diluaskan rezekinya, ya ia tampakkan keluasan nikmat Allah itu sebagai bukti dia mensyukurinya. Tetapi kalau dia terbatas rezekinya, tidak luas rezekinya, ya tampakkan apa adanya juga, ya, sehingga tidak membuat pencitraan seakan-akan dia punya sesuatu yang hakikatnya tidak punya, ya, tampil apa adanya, sehingga yang namanya kedustaan, kebohongan itu tidak hanya hal terkait ucapan, tapi juga penampilan, tapi juga penampakan, ya. Jadi jangan kita, atau Rasulullah menganjurkan kita untuk tidak berpenampilan tidak sesuai adanya, ya. Tampilan kita, tampilkanlah diri kita sebagaimana yang seadanya, tidak dibuat-buat, ya.
Baik, kita baca hadis yang ke berikutnya 431. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasiyyi wal mu'sifarati ya. Sebentar. Usfurah ya. Naha an lubsil qasiyyi wal ma'sifarah ya. Sebentar di bawah kita harokatnya ya. Ma'sifarun bisilati ismil maf'ul wa min ruba'i wa huwal masbub bil usfur ya. Sabata saifiyun minal fasilah muraqabah ya umbubiyah yakhruju min sibaghi ahmar bisibaghin bidal halil wa nahwihi. Kalau kata dasarnya usfuriyah ya, usfuriyah itu sesuatu yang dicelup dengan warna kuning. Boleh kuning yang keemas-emasan atau kuning yang biasa itu kuning, tetapi simbol dari kemewahan ya. Rasulullah SAW melarang kita memakai pakaian yang al-qasiyyi itu yang tercampur dengan dibaj ya, dengan sutra ya, pada kadar tertentu yang lebih kadarnya lebih dari 4 usbu kemarin kita baca ya. Dan mu'sifarah itu dicelup dengan warna kuning ya. Itu bukan sekadar kuning kayak sekarang yang kita pahami, tapi kuning yang di sini adalah simbol dari kemewahan. Mungkin kuningnya kuning kemasan, kuning yang bernilai mahal gitu. Rasulullah SAW melarang kita untuk memakai pakaian yang terbuat dari campuran sutra al-qasiyyi wal mu'sifarati dan pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Kemudian hadis berikutnya nanti penjelasan lebih detail di bawah, sudah berapa hadis. Wa an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Ra'a Ali an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam saubaini mu'sifaraini faqala ummuka amaratka bihadza. Ali memperlihatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 baju yang dicelup kuning ya, yang dicelup kuning itu. Maka Nabi bertanya, apakah ibumu memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, ini sekalian 3 hadis, nanti dijelaskan apa isinya. Wa an Asma binti Abi Bakrin, dari Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, annaha akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaibi wal kamaini wal farjaini bidibaj. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bahwa dia pernah mengeluarkan jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makfufatal jaibi, yang 2 sakunya itu dihias dengan sutra makfufah, aksesoris dicampuri dengan sutra. Wal kama ini, dan 2 ini ikat pinggangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan asli dalam kalimatnya Muslim, kanat inda Aisyah hatta qabatat
faqabatuha. Kemudian setelah Rasulullah wafat itu disimpan oleh Aisyah dan dibasuhnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW yalbasuha, kata Aisyah, Rasulullah memakai pakaian itu, pakaian jubah yang ada variasi sutranya itu. Fanahnu nusiluha lil maradha, kadang Aisyah membasuhnya untuk memberikan obat ya, untuk mengobati orang-orang yang sakit dengan pakaiannya itu. Wazat al-Bukhari, dan Imam Bukhari menambahkan, wakanya yalbasu lil wafdi wal jum'ati, Rasulullah memakai pakaian itu kalau sedang ada tamu yang datang menghadap dan juga ketika beliau menghadiri sholat Jumat ya. Jadi hadis ini hadis tentang jubah yang dimiliki Rasulullah SAW. Salah satu jubahnya itu ada yang divariasi dengan sutra ya. Tetapi hanya sebagian kecil di bagian dua ini, pinggangnya dan sakunya. Nah, pakaian ini menjadi pakaian yang istimewa karena hanya dipakai Rasul kalau ada tamu dari utusan negara lain dan juga kalau Rasulullah menghadiri Jumat. Dan diriwayatkan bahwa Aisyah yang selalu merawat jubah itu, bahkan menyucinya dan sering juga menjadi sababiyah atau wasilah ya, kita tidak tahu, untuk mengobati orang yang sakit. Nanti di bawah dijelaskan bahwa itu termasuk tabarrukan, mencari barokah dari yang dimiliki Rasulullah. Tapi yang bisa untuk tabarrukan itu hanyalah Rasulullah SAW. Itu 3 hadis tentang 2 itu larangan memakai pakaian yang tercampuri sutra, kemudian juga yang dicelup dengan warna kuning sebagai simbol kemewahan. Tetapi hadis ketiga itu cerita tentang Rasul juga punya jubah yang ada campuran sutranya. Tetapi campuran sutranya itu hanya sebagian kecil. Kemarin di hadis sebelumnya kita membaca Rasulullah membolehkan ada variasi di baju kita, tapi sekadar usbu atau usbu aini atau salah satu asobi dan atau 4 jari, selebar 4 jari. Konon saku jubahnya Rasul juga sekitar itu, ya, hanya sekitar 4, selebar 4 jari-jari, tidak banyak. Jadi ketika atau kalau hanya sedikit untuk variasi baju, maka al-harir sutra itu bisa dipakai oleh laki-laki. Al-hadis surakmu arba'umiyah wa wahid wa salasin naha an lubsil qasi wal mu'safir. Di hadis yang 431 di atas, Rasulullah melarang kita memakai pakaian yang dicampuri sutra dan juga yang dicelup dengan warna kuning. Wa nahyu yaqtadi tahrim, larangan berarti haram hukumnya. Wal hikmatu fi dzalika annal qasi nau'un minal harir. Hikmahnya apa? Bahwa al-qasi itu termasuk jenis harir sutra. Wa mal mu'safir, adapun celup warna kuning itu asabul masbu bil usfur al ma'ruf, adalah baju yang dicelup dengan usfur yang telah dikenal, artinya kuning-kuning yang keemasan, yang memang unsur-unsur dari emas itu tadi. Wa fi istihbab tajammul lil wufud wal hafalat wal istima'at al ammah
fa fi madharu husnin lil muslimin. Hadis di atas juga memberikan penjelasan tentang disunahkannya berpenampilan baik ya, tajamul, berpenampilan patut lah gitu ya, ketika ada tamu penting dan juga ketika ada acara-acara penting serta pertemuan-pertemuan yang berkumpul banyak orang ya, al-ijtima'at al-ammah fa fi madharu husnil lil muslimin, dan di kesempatan itulah ditampakkan kebaikan orang-orang Islam. Jadi ketika kita mengistimewakan satu pertemuan tertentu, pakaiannya khusus ya, pakaiannya istimewa, itu hal yang boleh ya, Rasulullah melakukannya, bahwa beliau punya jubah yang istimewa yang ia pakai hanya saat-saat tertentu, yaitu ketika ada delegasi dari tamu negara, dan ketika Rasulullah Jumatan itu justru disunnahkan ya, istibabut tajammul, tidak kemudian ngelombrot ya, kemudian menampakkan ketidakindahan tampilan seorang. An-nahyu an zalika khasun birijal dunan nisa. Larangan tadi memakai al-qasi dan mu'safir itu khusus untuk laki-laki, dunan nisa, tidak untuk perempuan. Kalau perempuan boleh. Dan al-hadis mukhassasun bi hadisin akhar, karena hadis ini juga tetap ditaksis, dikhususkan dengan hadis yang lain di atas. Al-masyhur min madhabil Imam Ahmad annal mu'safir makruh. Kalau menurut Imam Ahmad, baju yang dicelup dengan usfur itu hanya berhukum makruh ya. Wa ma jumhurul ulama fayarawna ibahah, tapi bahkan jumhur ulama memandangnya, berpendapat itu ibahah, boleh ya. Lima fi sahihaini min hadis Ibnu Umar qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu bisafrah. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa memakai pakaian yang yusbihu bisafrah, yang dicelup dengan warna kuning, itu boleh ya. Ini perbedaan pendapat di antara ulama ya, bahwa baju yang dicelup dengan usfur itu, ada sebagian ulama yang berpendapat tetap boleh ya. Yang jelas-jelas tidak boleh itu yang tadi al-qasi tadi. Amal hadis rakmu arba'miyah wa saniyah wa salasin wa yadullu ala tahrimi lubsis saub al mu'safir ala rijal wa nau khasun bin nisa wa taqaddamal hilaf fi dzalika. Hadis ke-432 itu menjelaskan tentang haramnya pakaian yang dicelup tadi, tapi itu khusus pakai bagi laki-laki. Amal hadis rakmu salasa wa arba'atu mi'a wa arba'a wa salasin wa yadullu ala ibahati lubsi ma fihi aratu arba'ati asabi famaduna minal harir. Ada yang terakhir tadi menunjukkan bahwa boleh kita memakai pakaian yang dihiasi dengan sutra yang maksimal itu arba'atu asabi, sebesar selebar 4 jari ya, kira-kira berapa, 5 cm tadi atau lebih kecil dari itu. Wa yadullu ala jawazi tabarruk biasarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi kami sampaikan soal tabarruk, dan bolehnya tabarruk kepada sesuatu yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ba'da wafatihi, bahkan sampai sesudah wafatnya Nabi.
walakinnahu la yulhikuhu ahadun fi dzalika, tetapi tidak boleh diikuti oleh siapapun sesudah Nabi, artinya para sahabat apalagi para tabi'in atau sesudah tabi'in itu tidak boleh yang kemudian bisa ditabarruki baik dirinya maupun hal-hal yang dimilikinya. Fala yajuzu tabarruk biasa li ahadin, maka tidak boleh kita tabarrukan mengambil barokah dengan hal-hal yang ditinggalkan oleh seseorang siapapun, mahma manzalatahu bil ilmi wasolahi, setinggi apapun ya tinggi ilmunya, setinggi apapun ilmu yang dimilikinya atau sebesar apapun kebaikannya. Jadi tabarruk itu khusus kepada Rasulullah atau peninggalan atau sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah, tidak boleh untuk atau kepada yang lainnya. Betapapun mungkin para pengikut Nabi itu atau orang-orang sudah Nabi itu punya ilmu yang sangat tinggi dan punya kebaikan yang luar biasa banyaknya atau besarnya. Berapa faedah lebih khusus dari hadis-hadis di atas adalah, pertama, para ulama sepakat tahrimi tasabbuh bil kufar, haramnya tasabbuh menyerupai dengan aksesoris pakaian-pakaian dimiliki oleh orang-orang kafir. Fa inna mukhalafatuhum amrun maksud lisyari, membedani ya, berbeda dengan orang-orang kafir itu sesuatu yang dituju, dimaksudkan oleh syariat kita. Walaisa minat tasyabuh al-libas, yang dimaksud tasyabuh itu bukan terkait dengan pakaian yang mereka pakai atau juga dengan hal-hal lain yang mereka pakai, kecuali kalau memang bersifat khusus. Fa inna hadza la ya'tabiru syi'aran khassan bihim, karena ini bukan termasuk syiar mereka. Jadi tasyabuh pada orang kafir itu memang dilarang atau haram menurut para ulama, tetapi yang dimaksud tasyabuh itu dalam hal-hal yang memang jadi kekhususan orang kafir. Tapi kalau itu pakaian yang bersifat umum, mereka juga tidak mengklaimnya sebagai kekhususan mereka, maka itu tidak masuk kategori haram ya. Misalnya pakai dasi, pakai celana, pakai apalah lainnya, sepanjang itu tidak menjadi identitas khusus bagi mereka, itu tidak termasuk tasyabuh bil kufar. Yang kedua, ihtalafan ulama qadiman wa hadisan fit taswir waswar. Ini pembahasan yang cukup panjang. Para ulama berbeda pendapat tentang taswir. Taswir itu membuat gambar. Membuat gambar itu nanti pembahasannya mengembang sampai fotografi, sampai video seperti ini ya. Seperti foto-foto pada identitas diri, juga itu para ulama membahasnya agak luas. Cuma mungkin sekilas kami sampaikan nanti lebih luas di kesempatan lain. At-taswir yang dimaksud, membuat gambar yang dimaksud adalah membuat sesuatu yang mujassama, yang berbentuk, yang itu dianggap oleh para ulama sebagai tandingan terhadap ciptaan Allah. Sehingga ketika seseorang membuat bentuk makhluk Allah yang punya nyawa dan kemudian persis ya, apa yang dia bentuk itu, yang buat itu mirip kayak ciptaan Allah, itu yang disebut sebagai taswir yang dilarang. Sedangkan taswir yang atau yang disebut sebagai foto itu para ulama menyamakannya dengan orang bercermin.
Orang ketika bercermin atau orang ketika melihat gambarnya di air, itu kan ada gambarnya. Justru itu namanya bukan membandingi ciptaan Allah. Itu namanya melihat gambar ciptaan Allah yang seadanya. Makanya ketika fotografi atau gambar yang sebagaimana aslinya, itu justru para ulama sepakat itu bukan taswir yang dilarang. Yang dilarang itu adalah justru karya lukisan dari tangan manusia yang mirip dengan ciptaan Allah. Ulama juga membedakan antara gambar yang ciptaan itu yang mujassamah dan ghairu mujassamah. Kalau yang mujassamah itu ya berbentuk persis kayak makhluk Allah, misalnya membuat manusia ya ada telinganya, ada hidungnya, hidungnya ada lubangnya dan sebagainya. Atau konkretnya kayak patung-patung itu. Nanti kita baca hadis bahwa barang siapa yang membuat taswir seperti itu, patung bentuk kayak makhluk Allah persis, itu nanti di hari kiamat akan diperintahkan oleh Allah, coba kasih nyawa dia kayak saya mengasih makhluk saya nyawa. Maka orang yang menggambarnya itu pastilah tidak akan bisa memberinya. Nah, tetapi kalau hanya ghairu mujassama yang tidak berbentuk, itu para ulama sebagian besar mengatakannya itu tidak masuk kategori taswir ya. Misalnya gambar manusia kok tipis atau lempeng gitu ya, hanya dalam bentuk kertas, yang namanya itu bukan mujassama. Para ulama juga membedakan antara gambar yang utuh dan tidak utuh. Kalau hanya leher ke bawah ya namanya bukan taswir, bukan gambar seperti makhluknya Allah, karena kalau makhluknya Allah ya ada kepalanya, atau hanya separuh badan ke atas kayak kepala-kepala rusak yang ditempel di tembok, itu tidak termasuk itu, karena yang namanya rusak ya ada kakinya, ada perutnya dan sebagainya. Jadi ini perbincangannya agak panjang tentang taswir wasuwar ya. Bagaimana membuat gambar dan bagaimana itu gambar-gambar hukumnya. Walaupun juga tetap ada ulama yang mengatakan kalau bisa rumah kita itu jangan ada gambar, karena malaikat tidak akan masuk ke rumah seseorang yang di dalamnya ada anjing dan ada gambarnya. Nah, yang dimaksud itu adalah ya gambar yang mujassamah tadi, yang berbentuk tadi itu. Tapi ada ulama yang hati-hati sekali, walaupun tidak berbentuk ya yang foto-foto itu juga tidak usah terlalu banyak gitu. Apalagi kalau mengarah kepada pengkultusan ya, penyanjungan yang berlebihan. Misalnya seorang suami ditinggal istrinya, kemudian saking cintanya pada istrinya dibuat foto begitu besar, tempel di tembok kamarnya. Setiap masuk kamar dia menangis, merindukan istrinya yang sudah meninggal. Nah, itu sudah sampai tingkatan mengkultuskan. Atau sebaliknya, istri yang begitu cinta pada suaminya, ketika suaminya sudah meninggal, dibuatlah foto sebesar-besar di kamar, dan ketika masuk kamar selalu ya sanjung-sanjung suaminya itu dan seterusnya gitu. Begitu juga pada orang tuanya, anaknya dan sebagainya, termasuk mungkin tokoh-tokoh yang diidolakan. Nah, ketika arahnya ke sana, itu para ulama nanti akan memberikan hukum sampai tingkatan haram membuat suwarun, gambar-gambar seperti itu. Insyaallah nanti di kesempatan berikut kita lebih luas bahas tentang at-taswir was-suwar ini, gambar dan membuat gambar dan bagaimana memanfaatkan gambar itu.
termasuk presiden dan wakil presiden. Jadi konon di Meranggan itu sampai sekarang yang dipasang itu masih Gus Dur sama wakilnya dulu siapa ya? Iya. Kalau tanya lu kok masih Gus Dur, Mbah, ya presiden saya Gus Dur, yang lain kan hanya penggantinya. Jadi saking fanatiknya kepada presiden Gus Dur gitu. Saya kira itu untuk yang hari ini kita sampaikan. Semoga manfaat dan mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang tadi kurang langsung kita bisa pahami. Dan maaf juga suara saya masih belum sembuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.